Baiklah, kita masuk ke contoh soal lain. Jadi di sini ada senyawa hidrokarbon di mana kita tidak diberitahu ini alkana, alkena atau alkuna. Tapi kita lihat di sini ada rangkap 2. Artinya senyawa ini adalah senyawa hidrokarbon alkena. Nah, ketika udah tahu ini alkena, baru kita melakukan urutan tahap untuk mengetahui nama dari senyawa alkena ini. Yang pertama adalah menentukan rantai utama. Rantai utama yang terpanjang, namun rangkapnya harus masuk nih. Berarti kan ini harus masuk nih. Maka bisa gini ya, dari ujung ke ujung ya, dari ujung kanan ke bawah. 5, kalau dari ini 5. Kalau lurus itu bisa 6. Tapi bisa belok ke sini itu dapat 7. Nah, yang terpanjang adalah belok ke bawah di sini. Oke, ini adalah rantai utama. Selain rantai utama adalah cabang, maka cabangnya kita bulatin. Selanjutnya, kita beri nomor. Beri nomor dari ujung, kan ingat ya, dari ujung ke ujung sini atau ujung sini. Coba, kalau kita ujung sini, maka 1, 2, 3, 4, 5. Maka rangkapnya itu di nomor 4 gitu ya. Dekat karbon yang nomor 4. Sedangkan dari sini tuh 2, 3. Nah, rangkapnya nanti ada di nomor 3. Maka kita penomorannya harus dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selanjutnya langsung saja kita tulis sesuai dengan format penamaan ya. Yang pertama adalah menuliskan cabang. Cabangnya ada metil, metilnya ada 2 nih. Nah, bisa kita gabung. Metilnya ada di nomor C, rantai utama nomor 4 dan nomor 5. Maka 4,5 strip CH3 itu namanya metil. Karena metilnya ada 2, maka dimetil. Strip nomor dari rangkap. Jadi ya 1, 2, 3. Maka ada di nomor 3. Baru nama rantai utamanya itu, rantai utamanya ada 7. Maka karena ini adalah alkena, heptena. Soal selanjutnya di sini ada alkena ya, karena rangkapnya ada 2 ini. Mulai tentukannya. Dimana tahap pertama adalah menentukan rantai utama. Rantai utama itu yang panjang dan berisikan rangkapnya. Maka ini harus masuk nih. Jadi nggak bisa kayak gini. Tidak bisa. Jadi bisa lurus. Kalau lurus di sini ada 7. Tapi bisa juga belok ya. Nah, kalau belok di sini ke bawah, di sini ada C2H5, atau ketika kita hitung di sini artinya C-nya ada 2 jumlahnya. Kalau bingung kita pisah gitu ya. C2H5 kita pisah di sini jadi CH2 CH3 supaya tidak bingung. Nah, selanjutnya kita akan lebih memilih rantai utamanya ini ke bawah ya, karena dapatlah C-nya itu 8 kalau ke bawah. Selanjutnya kita melakukan penomoran, di mana penomoran itu harus yang dekat dengan rangkap. Maka kita lebih memilih dari sini. Kalau dari sini nomornya, maka rangkapnya ada di nomor 3. Tapi kalau kita memilih dari kiri, rangkapnya ada di nomor 2. Maka lanjut, kita nomori. Nah, selain rantai utama, itu adalah cabang. Di sini cabangnya ada 2. Langsung saja kita tulis sesuai dengan format dari tata nama. Ya, yaitu nomor cabang. Cabangnya ada CH3, ini sama-sama CH3. Maka kita gabung, ada di C, rantai utama nomor 3 dan nomor 6 CH3-nya. Maka 3,6. CH3 ini namanya metil ya. Metilnya ada 2, maka harus kita tambah di metil. Kalau metilnya ada 3, nanti trimetil dan seterusnya. Strip nomor rangkap.
Nomor rangkapnya ada di nomor 2 dan 5 gitu ya. Kalau bingung kalian bisa nomorin dari sini 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Maka rangkapnya ada di nomor 2,5. Selanjutnya nama rantai utama. Rantai utamanya karbonnya sampai 8, maka itu adalah okt ya rumusnya. Maka namanya okta. Karena rangkapnya ada 2, harus kita tambah di. Baru, karena ini alkena, maka baru ujungnya ena. Jadi, oktadiena. Baiklah, kita masuk ke contoh soal lain. Jadi, di sini ada senyawa hidrokarbon, di mana kita tidak diberitahu ini alkana, alkena, atau alkuna. Tapi kita lihat di sini ada rangkap 2. Artinya, senyawa ini adalah senyawa hidrokarbon alkena. Nah, ketika udah tahu ini alkena, baru kita urutan tahap untuk mengetahui nama dari senyawa alkena ini. Yang pertama adalah menentukan rantai utama. Rantai utama yang terpanjang, namun rangkapnya harus masuk nih. Berarti kan ini harus masuk nih. Maka bisa gini ya, dari ujung ke ujung ya, dari ujung kanan ke bawah. 5, kalau dari ini 5. Kalau lurus itu bisa 6, tapi bisa belok ke sini itu dapat 7. Nah, yang terpanjang adalah belok ke bawah di sini. Oke, ini adalah rantai utama. Selain rantai utama adalah cabang, maka cabangnya kita bulatin. Oke, selanjutnya kita beri nomor. Beri nomor dari ujung, kan ingat ya, dari ujung ke ujung sini atau ujung sini. Coba, kalau kita ujung sini, maka 1, 2, 3, 4, 5. Maka rangkapnya itu di nomor 4 gitu ya. Dekat karbon yang nomor 4. Sedangkan dari sini tuh 2, 3. Nah, rangkapnya nanti ada di nomor 3. Maka kita penomorannya harus dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selanjutnya langsung saja kita tulis sesuai dengan format penamaan ya. Yang pertama adalah menuliskan cabang. Cabangnya ada metil, metilnya ada 2 nih. Nah, bisa kita gabung. Metilnya ada di nomor C, rantai utama nomor 4 dan nomor 5. Maka 4,5 strip CH3 itu namanya metil. Karena metilnya ada 2, maka dimetil. Strip nomor dari rangkap. Jadi ya 1, 2, 3. Maka ada di nomor 3. Baru nama rantai utamanya itu, rantai utamanya ada 7. Maka hep, karena ini adalah alkena, heptena. Di contoh soal selanjutnya, di sini ada rangkap 3, artinya ini adalah alkuna. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita menentukan rantai utama, di mana rangkap 3-nya ini harus masuk ke dalam rantai utama. Maka dari ujung sini ya, jadi bisa lurus. Kalau lurus dapat 2, 4, 6 C-nya, tapi bisa juga belok, dapat 5. Nah, sudah pasti 6 ya, maka kita memilih lurus. Karena kalau belok hanya dapat 5. Kita ambil ini lurus. Nah, selain dari rantai utama, itu adalah cabang. Maka cabangnya ini, terus cabangnya ini. Selanjutnya kita memberikan penomoran, di mana penomorannya harus yang paling dekat dengan rangkap. Maka dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau nomor rangkapnya maka ini 1, 2, maka ini di nomor 1 gitu ya. Selanjutnya kita langsung saja memberi nama sesuai dengan formatnya, yaitu nomor cabang dulu. Cabangnya di sini ada 2, di mana cabangnya berbeda. Yang satunya metil, yang satunya sini udah kita pelajari di video sebelumnya, di video pertama atau kedua. Ya, udah kita pelajari di video sebelumnya.
Jadi kalau ketemu alkil atau cabang seperti ini, perhatikan C yang berkaitan langsung sama C di rantai utama. Ini kan C rantai utama ya. Ini C-nya perhatikan. Dia mengikat berapa C? Mengikat 3C. Maka kalau 3 itu ters. Ters. Lalu hitung tuh 2, 3, 4. C-nya ada 4, maka but. Nah, jadi ters butil. Nah, gitu. Jadi ini adalah cabang tersier butil. Langsung saja kita tulis formatnya yaitu nomor cabang. Siapa dulu yang akan kita tulis cabangnya, ters, butil, atau metil. Nah, untuk mendului penulisan cabang, itu kita harus melihat abjad. Jadi kita harus melihat abjad siapa yang duluan, M sama T siapa duluan. Jadi M dulu ya, maka kita tulis metil dulu. Metil ada di C rantai utama nomor 5, jadi 5 metil strip, baru ters butil. Tersier butil ada di nomor 3, 3 tersier butil strip. Nomor rangkap yaitu nomor 1, baru nama rantai utamanya yaitu ada 6 karbonnya, maka heks, karena alkuna heksuna. Nah, untuk contoh selanjutnya di sini ada alkena karena rangkap 2. Di sini rangkap 2-nya ada 2. Pertama-tama kita tentukan dulu rantai utamanya, di mana rantai utama ini yang terpanjang dari ujung ke ujung, di mana rangkapnya harus masuk ke dalam rantai utama. Jadi ini adalah rantai utama lurus. Maka selain rantai utama adalah cabang. Maka ini adalah cabang nih. Cabangnya adalah metil, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk penomoran, di sini sama-sama kalau kita nomor 1 di kiri, nomor 1 di kanan, rangkapnya itu sama-sama nomor 1. Nah, siapa yang akan kita pilih gitu ya, kiri apa kanan? Kita perhatikan di sini. Di sini ada cabang, cabangnya itu di kiri. Maka kita lebih memilih untuk menuliskan nomornya itu dari sini, ya. Jadi lebih pilih yang paling dekat dengan rangkap dan paling dekat dengan cabang. Selanjutnya baru kita tulis namanya sesuai dengan formatnya, itu nomor cabang dulu. Cabangnya ini tadi ada di nomor karbon 2 rantai utamanya, maka 2. Nama cabangnya metil strip. Rangkapnya ada 1, 2, 3, 4. Oke, ada di nomor 1 dan 4, maka 1,4. Lalu di sini rantai utamanya ada 5 jumlah karbonnya, maka penta. Tapi rangkapnya ada 2, maka ditambah di. Karena ini alkena, maka ena. Jadi pentadiena. Jadi di ini melambangkan ada 2 rangkapnya, dan ena ini melambangkan rangkapnya itu adalah alkena. Di soal ini itu ada heksena, artinya ada alkena. Maka sama, kita gambarkan dulu karbon rantai utamanya itu ada berapa. Heks itu artinya 6 lagi, kita bikin 6. Selanjutnya kita nomorinya, jadi kakak nomorinya dari sini. Selanjutnya rangkapnya di sini ada di nomor 2, maka ini 1, 2. Nah, rangkapnya ada di sini. Karena alkena, maka rangkap ini rangkap 2. Selanjutnya kita susun cabang-cabangnya, yaitu ada 3 isopropil, ada 5 metil. Jadi di nomor 3 ada isopropil. Jadi isopropil ini adalah C, dimana dari ujungnya itu, dari ujung alkilnya itu di sini, dari ujung sini, di nomor ini kan nomor 1, di nomor 2-nya itu ada cabang lagi, gitu ya. Nah, membentuk, jadi biasanya gampangnya itu mengingatnya dia membentuk sudut dari ujung, maka itu iso. Sedangkan propil itu 3 artinya C-nya, maka ini 1, 2, 3. Jadi cabangnya itu ada 3 karbon. Lalu ada 5 metil, maka 5 ini kita tambahkan metil CH3. Nah, selanjutnya kita tambahkan hidrogen-hidrogennya. Nah,
Selesai.